Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari, kelas 11 IPS 3. Bagaimana sih kualitas penduduk Indonesia dilihat dari tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan saat pandemi virus corona tersebut? Di video ini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Yang pertama, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk dapat diukur dari besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Pandemi COVID-19 telah menekan pendapatan rumah tangga masyarakat Indonesia. Tercatat sebanyak 65% masyarakat Indonesia mengaku pendapatannya berkurang akibat pandemi COVID-19. Tercatat 31% responden mengaku masih memiliki pendapatan stabil, sedangkan hanya 4% dari responden yang mengaku pendapatannya bertambah selama pandemi berlangsung. Menariknya, persentase masyarakat yang terdampak negatif finansialnya akibat pandemi di Indonesia lebih besar dibandingkan rata-rata global. 65% konsumen Indonesia dan 45% secara global mengalami penurunan pendapatan rumah tangga. Sejumlah penyebab penurunan pendapatan rumah tangga di Indonesia meliputi penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 63%. Jika dibandingkan persentase global, kasus yang dialami masyarakat Indonesia lebih tinggi. Secara global, masyarakat dengan pengalaman serupa hanya sekitar 40%. Selain itu, jumlah pelaku usaha juga mengakui pendapatan berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai 21%. Untuk kasus serupa secara global mencapai 23%. Menariknya, sebanyak 63% masyarakat yang disurvei mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah, misalnya untuk makanan dan listrik. Kondisi serupa juga terjadi secara global, meskipun persentasenya lebih kecil yakni 41%. Namun, 21% masyarakat mengakui pengeluaran untuk acara sosial berkurang. Secara global, 45% responden mengakui mereka mengalami kondisi serupa. Dampak COVID-19 mengubah rencana seseorang, rantai pasok, dan arus kas sangat sulit, apalagi di negara yang sangat terdampak COVID-19. Yang kedua, di tingkat pendidikan. Selama 6 bulan terakhir, sejak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menerapkan belajar dari rumah pada akhir Maret lalu, menunjukkan ketimpangan pendidikan di negara Kepulauan Indonesia. Salah satu kebijakannya yaitu Work from Home atau WHO. Kebijakan ini merupakan upaya yang kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dari rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah dan mengganti kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Penerapan suatu kebijakan baru tentu ada sisi negatif maupun sisi positifnya. Adapun permasalahan dari adanya sistem PJJ antara lain, yang pertama, akses informasi yang terkendala oleh jaringan yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Yang kedua, siswa mengeluh karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak dari pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Di balik masalah dan keluhan tersebut, tentunya juga terdapat hikmah pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. Antara lain, yang pertama, siswa maupun guru mendapatkan kuota internet gratis guna menunjang pembelajaran sekolah. 2. Siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran daring.
3. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Dengan adanya kebijakan WFH, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai kebutuhan bagi mereka. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua itu tentu terdapat pembelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran dalam menguasai teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Yang terakhir, di tingkat kesehatan. Dengan semakin meningkatnya wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mencegah penyebaran virus corona. Berbagai strategi mitigasi dari berbagai faktor yang dapat dilakukan adalah social distancing. Salah satu pencegahan yang sangat penting untuk menekan angka penyebaran penyakit COVID-19 adalah dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan atau keramaian. Pertemuan besar seperti festival musik, ibadah, perayaan adat, konferensi, dan pertemuan politik sebaiknya dibatasi bahkan ditunda. Infeksi virus corona akan sangat mudah menular pada kegiatan-kegiatan massal tersebut. Selama pandemi, sistem kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemik dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial. Keseimbangan ini wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 usai. Pelayanan kesehatan esensial yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Dilakukan untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat esensial maupun upaya kesehatan primer. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan pasien TB, HIV, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekian penjelasan saya, semoga membantu. Sekian penjelasan video saya, semoga membantu dan semoga yang menonton ini selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.